Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran matematika. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Silahkan anak-anak simak materi berikut. Yang materi pertama adalah terkait cara berpikir eksistensial. Jadi di materi ini kita akan belajar terkait kuantor universal dan kuantor eksistensial, serta bagaimana cara membedakan kedua jenis kuantor itu. Jadi secara umum definisi kuantor itu adalah suatu ucapan atau pernyataan yang jika dibubuhkan pada suatu kalimat terbuka akan dapat mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi sebuah kalimat tertutup atau pernyataan. Ada dua jenis kuantor, yaitu yang pertama kuantor universal atau biasa disebut sebagai kuantor umum. Nah, lambangnya itu adalah A kebalik, jadi A-nya itu madepnya ke atas. Dan ciri khasnya itu dia mengandung kata setiap, semua, atau seluruh. Artinya berarti dia bersifat universal, pernyataan itu berlaku untuk semuanya. Sementara kalau kuantor eksistensial itu sering disebut sebagai kuantor khusus, berkebalikan ya dengan universal, sementara lambangnya itu seperti E, tapi kebalik, E-nya madepnya ke belakang. Nah, ciri khasnya itu dia mengandung kata seperti ada, terdapat, beberapa, atau bisa juga paling sedikit satu. Jadi, kebalikannya kalau misalnya universal itu berlaku untuk seluruhnya, eksistensial itu hanya berlaku pada sebagian atau ada pengecualian dari suatu populasi. Nah, mungkin biar supaya terbayang, jadi kuantor itu tadi kan ketika ditempelkan pada suatu kalimat terbuka, dia akan mengubah kalimat itu menjadi suatu kalimat tertutup. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita lihat ada persamaan X plus 1 lebih besar dari 0, kita nggak bisa menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Kenapa? Karena ini terbuka pernyataannya. Ya, kalau dia misalnya nilai X-nya 1, 1 plus 1 sama dengan 2, benar. Tapi kalau nilai X-nya min 2, itu salah, karena kan min 2 plus 1 hasilnya min 1. Jadi kalimat terbuka itu kita belum bisa menyatakan benar atau tidaknya. Nah, supaya kita bisa mengambil kesimpulan dari pernyataan terbuka ini, biasanya kita gunakan kuantor itu tadi, dengan menambahkan kata-kata yang menjadi ciri khas masing-masing kuantor. Kalau dia kita buat jadi kuantor universal, berarti ditambahkannya setiap atau semua. Jadi seperti ini, lambangnya A kebalik ya. Jadi, untuk setiap X dalam himpunan bilangan real misalnya, berlaku pernyataan nilai X plus 1 lebih besar dari 0. Berarti, berapapun bilangan realnya, nilai X plus 1-nya pasti lebih besar dari 0. Itu pernyataannya. Nah, kalau seperti ini kan kita sudah bisa tentukan nih, benar atau salahnya. Atau kalau kita mau pakai kuantor eksistensial, kita tambahkannya terdapat atau ada atau beberapa. Ya, misalnya jadi terdapat X dalam himpunan bilangan real yang berlaku pernyataan nilai X plus 1 lebih besar dari 0. Berarti kalau terdapat ini, ya ada aja yang benar kayak gitu. Tapi nggak harus semuanya memenuhi rumus ini. Nah, dari sini kan kita bisa langsung lihat nih, bahwa kalau kita pakai kuantor universal, kalau ini pernyataannya menjadi salah. Kenapa? Karena bilangan real itu kan ada yang negatif juga. Kalau misalnya min 2 aja, kita tambahkan 1, hasilnya kan udah min 1. Berarti pernyataannya jadi salah. Tapi kalau kita pakai yang eksistensial, dia menjadi benar. Kenapa? Ya walaupun min 2 plus 1 sama dengan min 1, tapi kan kalau minimal ada satu pernyataan yang akhirnya nilainya benar. Misalnya 1 plus 1 hasilnya sama dengan 2, lebih besar dari 0. Jadi minimal ada satu hasil yang menyatakan benar. Itu kalau eksistensial dia jadi benar. Tapi kalau yang universal, ada satu aja yang salah, itu udah dianggap salah. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi dari ilustrasi tadi, bisa kita simpulkan bahwa kuantor universal dan eksistensial ini saling berlawanan atau saling mengingkari. Istilahnya mereka jadi saling bernegasi. Jadi kalau ada pernyataan yang mengandung kuantor universal, misalnya tadi dengan kata-kata semua, seluruhnya, setiap, itu kalau ditanyakan negasinya, kita gunakan
kita ubah kalimatnya jadi eksistensial, yaitu dengan menggunakan kata misalnya beberapa, ada, bagian. Nah, kalau yang begitu juga sebaliknya, kalau misalnya yang ditanyakan itu negasi dari suatu pernyataan yang menggunakan kontur eksistensial, misalnya pakai kata-kata beberapa, ada, negasinya berarti kita pakai yang kata-kata yang mengandung kalimat universal. Jadi seperti itu. Misalnya ya, ini ada beberapa kalimat yang menggunakan negasi kuantor. Nah, yang sering kurang teliti kalau ngerjain kalimat negasi kuantor itu adalah yang dinegasikan itu cuma salah satu dari ini. Jadi semuanya ini dia negasikan benar jadi beberapa misalnya. Tapi pernyataannya tidak. Padahal kalau kita lihat di sini ya, di sini yang dinegasikan itu tidak hanya kuantornya saja, tapi pernyataannya. Jadi kalau kuantor universal kita negasikan, maka dia menjadi menggunakan kuantor eksistensial, tapi pernyataan utamanya jadi negasi juga. Jadi ini jangan sampai kelewatan nih, jangan sampai salah nih. Pernyataannya juga harus dinegasikan, jadi nggak cuma kuantornya saja yang dinegasikan, tapi pernyataannya juga. Oke, lanjut ya. Jadi balik lagi tadi ke contoh soalnya. Jadi seperti ini. Yang dinegasikan itu nggak cuma kuantornya aja, tapi juga pernyataannya. Begitu juga, jangan cuma pernyataannya aja yang diubah, tapi kuantornya juga harus diubah. Jadi kalau semua siswa YPAB punya akun Instagram, maka negasinya adalah ada siswa YPAB yang tidak punya akun Instagram. Bukan ada siswa YPAB yang punya akun Instagram. Kalau sepintas kelihatannya benar, tapi sebenarnya secara logika matematika itu kurang tepat. Jadi semuanya diubah menjadi ada, punya diubah menjadi tidak punya. Begitu juga ini, setiap anak perempuan tidak suka olahraga. Nah, kuantornya itu bukan cuma setiap anak perempuan suka olahraga, bukan. Negasinya ya, negasinya bukan hanya setiap anak perempuan suka olahraga, tapi yang diubah itu kuantornya juga harus diubah. Jadi beberapa anak perempuan, jadi yang setiap tadi menjadi beberapa, yang tidak suka olahraga, itu tiganya menjadi hilang ya, karena kita negasikan, jadi suka olahraga. Nah, begitu juga kalau sebaliknya kuantor eksistensial yang kita ubah menjadi universal, kita negasikan. Berarti kan ada warga yang tertular COVID-19 misalnya. Berarti kan adanya ini kita negasikan menjadi seluruh, tertular yang kita negasikan menjadi tidak tertular. Nah, kalau misalnya beberapa karyawan tidak masuk kerja, maka beberapanya yang kita negasikan menjadi semua, tidak masuk kerjanya itu kita negasikan menjadi masuk kerja.